Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Oke, di kesempatan kali ini saya akan berbagi sedikit tips bagaimana caranya memilih pakan yang bagus untuk ayam serama. Nah, oke, kita langsung mulai saja. Yang pertama kita harus pastikan adalah usianya. Untuk ayam serama yang baru menetas, kita bisa pakai fur ayam daging ataupun ayam-ayam aduan. Itu kita bisa pakai yang butirannya kecil, banyak mereknya ya, jadi kita nggak patokan. Jadi kalau untuk anakan serama yang baru menetas atau masih usia ini seperti ini ya, seperti yang kita lihat ada di sini nih. Nah, ini kita harus pakai fur jagung halus juga bisa, cuman lebih bagus pakai fur, dia lebih cepat besar, pertumbuhannya lebih cepat kalau kita pakai fur. Nah, seperti ini saya pakai, bisa juga yang per kilo juga ada. Ini 591, butirannya kecil seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat. Nah, kalau kita pakai yang besar otomatis nggak bisa ya, nggak bisa nelen kalau anakannya masih kecil. Bisa juga pakai jagung halus seperti ini, teman-teman bisa lihat. Ini ada juga ini jagung halus. Nah, seperti ini. Bisa juga kita pakai jagung halus seperti ini, teman bisa lihat. Nah, ini kalau untuk anakan ya. Sedangkan untuk yang sudah usia 2 bulan ke atas, usianya sudah bisa makan biji-bijian yang lebih besar, kita bisa tambahkan biji-bijian yang lain seperti ini ya. Teman-teman bisa lihat ini. Kalau ini yang besar seperti ini, atau yang di sana ada juga yang usia 3 bulan ke atas, ada juga seperti yang di sana. Ini kita sudah bisa mulai kasih gabah ataupun beras merah ya. Nah, seperti ini. Nah, kalau yang usia-usia seperti ini sudah bisa mulai kita kasih gabah ataupun beras merah ya. Nah, seperti ini teman-teman bisa lihat. Bisa juga masih ditambahkan fur juga bisa seperti ini, teman-teman bisa lihat. Nah, ini gabah tapi gabah ini ya, ada yang bilang gabah Lampung, tapi ini yang ada beberapa jenis ya. Ini yang gabah dari beras merah seperti ini. Bisa juga kita campurkan, kalau bagusnya sih kita campurkan lagi dengan beras merah. Nah, kalau beras merahnya sendiri seperti ini, teman-teman bisa lihat. Nah, ini banyak yang sebagian enggak ini ya, karena ada yang ketan hitam tapi mereka bilangnya beras merah. Ada yang beberapa orang yang seperti itu. Jadi kalau beras merah itu yang seperti ini, sedangkan kalau yang hitam itu ketan hitam ya. Bisa juga kasih jagung halus seperti tadi kalau untuk yang usianya sudah dewasa ya, atau bisa juga pakannya kita campurkan semua seperti ini. Tapi ini bagus juga, ini ada campuran milletnya. Hanya saja kalau untuk ayam serama nggak ekonomis ya, karena ya udah pasti harganya mahal, karena millet di sini 1 kilo paling murah 30.000. Kalau doyannya ya pasti otomatis doyan. Bahkan saya yakin yang dipilih duluan pasti milletnya, karena memang kebanyakan yang dipilih kemungkinan ya milletnya. Cuman yang nggak ekonomis, dan memang nggak wajib kalau millet untuk ini ya, untuk ayam serama atau apa ya. Yang bagus ya, yang harus ada ya beras merah seperti itu ya. Kalau milletnya nggak wajib ya, kecuali kalau untuk burung puter sih memang jadi makanan pokok ya, untuk seperti burung puter dan terkuku ya. Nah, jadi kalau ini kalau misalkan udah 3 bulan up, kalau saya sendiri udah nggak saya kasih fur ya, jadi udah mulai saya kasih biji-bijian, kalaupun fur hanya sekali-kali. Nah, tapi kalau sudah dewasa seperti ini, sudah masuk masa kawin atau mau kita breeding, dari sekian banyak makanan tadi tetap kita harus ada tambahkan fur.
Jadi istilahnya biar lebih produktif dan juga jadi lebih istilahnya lebih sehat. Telurnya juga jauh lebih bagus ya kalau kita kasih fur daripada misalkan kita nggak kasih fur, karena fur sendiri memang ada ya kandungan-kandungan gizi yang tidak terdapat di biji-bijian tapi ada terdapat di fur. Jadi fur tetap buat saya wajib kalau kita mau breeding ya. Kalau memang ada beberapa betina yang mungkin susah nelur atau agak lambat nelur atau telurnya istilahnya nggak rutin, nah itu kita bisa pancing pakai fur ayam petelur ya. Banyak ya fur ayam petelur, banyak jenisnya. Teman-teman bisa untuk tahu merek-mereknya dan jenisnya bisa itu aja langsung ke toko-toko pakan di tempat yang terdekat dari tempat teman-teman semua. Bilang aja nyari fur ayam petelur. Jadi itu ya kalau untuk pakan yang untuk yang mau di breeding tetap saya campurkan fur. Nah kalau pada saat ngeram juga tetap kita harus sediakan pakan di tempat dekat tempatnya mengeram. Jadi sewaktu-waktu dia mau turun untuk makan sudah pakan dan minum sudah tersedia, harus tetap dikasih ya. Yang penting untuk penjemuran juga harus rutin ya, kebersihan kandang juga harus tetap dijaga, jadi harus rutin dibersihkan. Jadi itu mungkin cukup sekian ya teman-teman, sedikit tip yang bisa saya bagi bagaimana caranya memilih pakan untuk ayam serama. Jadi mungkin beda tempat juga atau teman-teman yang lain juga mungkin ada cara yang berbeda, cara meracik pakannya ataupun lain-lain mungkin berbeda, tapi buat saya itu nggak masalah ya, karena memang kita istilahnya kita saling berbagi dan lain orang juga mungkin lain juga caranya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Cukup sekian untuk tips kali ini, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Jika ada yang mau tanya-tanya atau kasih saran dan masukan, silahkan tulis saja di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.